Lalu setelah paham, cukup nggak yakin dan paham? Tadi nih berarti ada yakin, ada paham. Yang ketiga apa? Ini yang terakhir yang perlu kita, ini yang akan dijadikan SOP nanti. SOP TQ, terapi Quran. Yang ketiga, ada sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau disebut nama Nabi kita harusnya gimana? Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka jangan sampai kita jadi orang yang pelit, kata Rasulullah. Disebut namanya kita enggan bersolawat. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, ada doa orang-orang yang doanya tertolak. Padahal tadi kata Allah, semua doa akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa, tidak memutus silaturahmi. Tapi ini ada doa yang tertolak. Kenapa? Yang pertama ada sebuah riwayat, datanglah seorang musafir, pakaiannya lusuh, rambutnya sudah kumal semua. Yang musafir itu seharusnya doanya diijabah oleh Allah ya Bu ya. Dia angkat tangan, ya Rob, ya Rob. Tapi kata Rasulullah, wa an la yustajabu du'auhu. Gimana doanya bisa dikabulkan? Kenapa ya Rasulullah? Malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah katanya? Kalau pakaiannya dia beli dari rizki yang haram. Kali boleh kredit Bu, beli bajunya. Kreditnya di bank keliling, nah haram. Apalagi makanannya dia beli dari rizki yang haram. Minumannya dia beli dari rizki yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Nastaghfirullahaladzim. Maka jangan sampai ketika kita ingin mendekat kepada Al-Quran Bu, jauhkan diri kita, ini yang disebut waro, tazkiyah terus. Jauhkan hidup kita dari hal-hal yang berbau haram atau syubhat. Maka ya Allah, Engkau saksikan hari ini, jika di antara saudara-saudara kami, kita semua yang hadir di sini masih ada yang terlibat dengan hal-hal yang haram, hal-hal riba ya Allah, kami mohon mampukan kami untuk melunasi semuanya ya Allah. Kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwaka. Cukupkan kami dengan rizkimu yang halal ya Allah. Sehingga kami enggak pernah membutuhkan rizki yang haram darimu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ini sudah menjadi pola hidup kita. Kita makan, gaya-gayaan makan bayarnya pakai kartu. Masuk nggak tuh ke dalam? Terus kita angkat tangan. Kata Rasulullah, wan la yustajabu du'auhu. Kadang kita enggak memperhatikan hal-hal yang seperti ini Bu. Bahkan anak-anak kita pun kita enggak perhatikan makanannya. Kita cuma lihat ini kontennya bagus, bergizi, tapi pernah enggak dicari bagaimana cara mendapatkan. Bakwan haram apa halal Bu? Babi halal apa haram? Bakwan halal apa haram? Bakwan bisa menjadi halal, bisa menjadi haram manakala anak ibu makan bakwan itu bukan miliknya. Betul Bu? Ini serius. Maka jangan dianggap remeh. Bahkan anak kita minum, minum siapa ini? Udah izin belum? Ini bisa jadi minuman haram loh buat kamu nak. Maka hati-hati. Katanya mau cari kesembuhan dari Al-Quran. Lah ya Ustazah berat banget ya berarti. Ya berat. Karena Al-Quran ini kesembuhan yang suci, yang luar biasa. Yang hanya orang-orang yang suci yang bisa menghadirkannya. Kita coba terus. Ini namanya tazkiyah. Bukankah nanti kita butuh doa anak-anak kita Bu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi bagaimana doa itu bisa tembus ke langit, dikabulkan Allah kalau mengalir dalam tubuhnya makanan-makanan yang haram. Nastaghfirullahaladzim. Jadi yang pertama doa itu tertolak karena ada rizki yang haram. Yang kedua kata Rasulullah, doa seseorang tertolak karena kezoliman dosa-dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Berarti di sini kita mengurangi, menghindari, termasuk benda yang haram tadi itu zolim. Kezaliman.
Apa Bu artinya zolim? Izin saya minum dulu ya. Menurut Ibu apa zolim itu Bu? Masa Bu nggak ada yang tahu? Apa Ibu tawaduk semua ini? Nggak mau jawab. Zolim menurut ulama tidak meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan posisi tempatnya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu zolim. Nih, spidol nih, saya pakai spidol buat apa Ibu? Tulis ya. Terus ada spidol hitam Ibu pakai buat alis. Berarti sedang zolim. Zolim dengan diri kita sendiri, zolim dengan spidol. Itu zolim. Nanti sifatnya ada zolim terhadap diri kita, zolim terhadap makhluk yang lain, zolim terhadap Allah. Coba kita cek, Allah memberikan kita beraneka macam nikmat lewat anggota tubuh kita ini. Semuanya bukan tanpa sebab, bukan sia-sia aja, nggak ada peruntukannya. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, kata Allah. Tidakkah kalian tahu kami ciptakan kalian itu bukan untuk sesuatu yang percuma. Ada maksudnya. Kita udah tahu belum peruntukannya anggota tubuh kita ini Bu? Jangan-jangan kita sering zolim. Ayo kita cek ya. Mata nih, Allah kasih kita mata buat apa? Kalau melihat, kambing juga melihat. Sama mata kita dengan mata kambing? Kalau cuma melihat, maaf, orang kafir juga melihat. Ternyata mata seorang mukmin untuk dalilnya jelas di surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Untuk perempuannya ada di ayat setelahnya. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Maka katakan orang-orang mukmin jaga pandangan mereka. Artinya mata kita, penglihatan kita Allah berikan untuk melihat yang baik-baik. Manakala kita lihat itu televisi, ada tayangan drama India, bintang film Korea yang ganteng-ganteng, sampai berjam-jam kita pantengin tuh, kita liatin. Kira-kira kita zolim gak tuh Bu? Zolim dengan mata kita zolim dengan Allah yang sudah menciptakan itu semuanya. Sekarang lisan kita ini, mulut, Allah ciptakan buat apa? Karena orang kafir juga punya mulut, bisa bicara. Sama enggak? Sama apa sama? Kita udah dapat tadi clue-nya, kita hanya bicara yang baik-baik. Maka Allah sampaikan, Rasulullah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik-baik atau dia di. Tapi kadang kita Bu, kita nggak bisa nahan komentar, iya kan? Ngelihat orang lebar dikit, dilihat ini gede banget ya orang ya jalannya. Ngelihat orang padahal dia nggak ngelihat kita, katanya melengos aja sih ngelihat gue, emang gue apaan nggak kelihatan. Kita pengen aja komentar tuh bawaannya. Bahkan nggak cukup komentar, kita tajasus. Tadi ngelihat si Fulan nggak? Kok dia sekarang mukanya kinclong banget sih? Perawatan di mana tuh? Pantesan suaminya habis naik jabatan, tambah gede gajinya. Pantesan kerjaannya tiap hari makan-makan terus, statusnya jalan-jalan. Buat apa? Saya tanya, ada manfaatnya enggak buat kita Bu? Wala tajassasu, kata Allah. Enggak usah cari-cari info. Makin dapat info kadang Ibu makin sakitnya di mana? Di situ. Begitu juga dengan suami, ngapain periksa HP suami? Suami saya chattingan mulu. Nanti Ibu periksa HP-nya. Tiba-tiba dapat chattingan namanya Say, taunya bukan sayang, Saiton. Akhirnya Ibu yang sakit sendiri kan? Itulah wala tajassasu, kata Allah. Dan lisan kita ini hanya diminta berkata yang baik-baik atau diam. Katanya sakit, pengen sembuh,
Dokter aja menyarankan kita makan makanan yang bergizi, yang baik-baik. Tapi gimana kita mau sembuh kalau selama ini yang kita makan mungkin adalah daging bangkai saudara kita. Caranya apa itu? Kita masih hobi gibah, masih seneng, bahagia kita ngomongin aib saudara kita. Pantes sakitnya bertahun-tahun, berinteraksi dengan Al-Quran, gak hadir itu kebahagiaan dalam hidup kita. Karena kita akrab dengan yang namanya gibah, na'udzubillah. Saya menasehati untuk diri saya sendiri. Semoga ya Allah, semoga dimampukan. Nah, itu dia. Kita zalim, mata kita zalim, mulut kita zalim. Tangan kita ini buat apa tangan, Bu? Jadi kalau kita pernah nggak kita bermuhasabah, ya Allah setiap anggota tubuh yang Allah berikan ini ternyata banyak banget ya fungsinya. Tangan ini Allah minta untuk bekerja yang baik-baik, ya kan Bu? Tanda tangan yang baik, yang haknya milik kita. Makan, minum dengan tangan kanan. Manakala kita biarkan diri kita minum dengan tangan kiri, berarti kita sedang zalim. Jadi nggak perlu saya tuh datang ke terminal, ke pasar. Tadi aja saya udah ngeliat banyak yang minumnya tangan kiri. Kenapa? Kata Rasulullah, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita anggap itu biasa. Ah biasa aja Ustazah, nggak sakit kok saya minum tangan kiri. Coba Bu, memang nggak sakit. Tapi ketika kita memasukkan minuman itu, artinya setan itu masuk ke dalam diri kita melalui minuman makanan yang ibu makan. Dan tahukah bagaimana sistem kerjanya setan? Seperti tikus. Kalau ibu masuk ke rumah, kalau tikus itu rumah ibu ditutup rapat, tiba-tiba ada lubang kecil, tikus itu masuk. Lalu apa yang dilakukan mereka, Bu? Tiap malam gigitin gitu ya, bikin lubang. Sampai masuk teman-teman yang lain. Begitupun setan. Kita rajin ke majelis taklim, rajin sholat, rajin ngaji, tapi kita mengabaikan minum tangan kiri. Berarti kita memasukkan dan mereka akan membuat lubang besar di hati kita. Membuat lubang dalam diri kita. Indikatornya bukan sakit, bukan sehat. Tapi lihat indikator pertama orang yang terkena gangguan setan. Di sini ada 3. Yang paling luar ini orang yang terkena gangguan dia nggak merasakan. Apa? Terganggu dia akhlaknya. Perilakunya terganggu. Ada yang begitu? Sering ke majelis taklim tapi baperan? Sering ke majelis taklim tapi ngomongnya pedas, sering nyakitin temennya? Banyak? Sesungguhnya dia sedang mengalami gangguan setan dan dia abaikan itu. Apalagi lingkaran kedua, akhirnya dia masuk Bu, dia masuk, dia panggil lagi teman-temannya, akhirnya dia mengganggu sektor yang kedua yaitu ibadah kita diganggu. Sering tahsin, datang rutin, kajian duha, sholat pun terlihat khusyuk, sujudnya panjang lama, ternyata dari sujud dia lupa mau duduk apa mau berdiri. Ada yang begitu? Banyak. Kita sering lupa rokaat dalam sholat kita. Lalu baca berdiri doa iftitah, Al-Fatihah mau baca surat pilihan kita lupa saya udah Al-Fatihah belum ya? Ini udah iftitah apa Al-Fatihah ya? Lupa. Padahal Al-Fatihah kata Rasulullah tidak sempurna sholat seorang tanpa membaca Al-Fatihah. Maka yang diganggu adalah ibadah rukun-rukunnya Bu. Hati-hati. Lalu kita anggap, biasa aja mana perlu saya diruqyah, nggak perlu saya merajin ngaji. Saya rajin ke majelis taklim, nggak perlu saya diruqyah. Karena kita nggak sadar, sesungguhnya dalam diri kita ini banyak gangguan setan. Lalu apalagi yang fatal ini? Di sini nih, masuk ke akidah kita, pemahaman kita, pikiran kita. Terus akhirnya adalah paham permisif, paham liberalisme. Anak kita nikah beda agama, biarin kan toleransi, atau enggak apa-apa anak perempuan nikah sama orang Nasrani. Kita anggap biasa. Sesungguhnya setan sedang bekerja. Jadi jangan anggap sesuatu yang kecil, itu remeh.
Pantes saja selama ini saya sholat nggak ada manis-manisnya Ustazah. Coba cek. Saya buktikan, mau Ibu boleh pinjam nggak botolnya? Nih, Ibu kalau minum air mineral ya, buka tutup botol itu, tangan kanan apa kiri bukanya? Minumnya. Tuh ngaku. Ini contoh aja. Jadi anak-anak pun dibiasakan. Bahkan Rasulullah menyatakan, ya ghulam, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Sebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu, makan dengan yang ada di hadapanmu aja. Itu perintah Rasulullah. Jadi semua kita ini kadang sudah akrab dengan kezoliman dalam hidup kita. Mata kita zolim, mulut kita zolim, tangan kita zolim, dengan tetangga kita zolim, dengan makhluk Allah yang lain kita zolim. Ada kucing tiba-tiba ditendang, itu kan makhluk Allah juga Bu. Dengan Allah kita zolim, hak-hak Allah jarang kita tunaikan. Maka bagaimana Al-Quran bisa berfungsi sebagai syifa yang Allah janjikan.